Chapter 368. Kisah yang seharusnya tidak ada. Tiga orang duduk berhadap-hadapan di hutan yang gelap. Karena ada 3 batu berukuran kursi yang ditempatkan di sana, mereka masing-masing mengambil 1 batu. Jin Seyeon menjelaskan rencananya pada Chae Nayun yang bingung. Chae Nayun mengajukan beberapa pertanyaan sebelum akhirnya mencapai pemahaman. Rencana Jin Seyeon adalah untuk mengusir tokoh-tokoh politik yang korup dari asosiasi. Mengembalikan emosi pada Chae Jochul hanyalah bagian dari rencana itu. Para eksekutif asosiasi bahkan telah bekerja sama dengan Jin untuk keamanan dan kekayaan mereka. Bahkan mengetahui bahaya, efek samping, hadiah. Mereka menggunakan anak-anak sebagai cara untuk menunda penuaan mereka atau sebagai senjata pemusnah massal. Mereka mengancam negara-negara tak berdaya sambil menggunakan kami pahlawan dan menyebabkan perang memonopoli ruang bawah tanah dan artefak. Petik 2. Petik 2. Nayun Si, mereka bukan lagi asosiasi pahlawan. Sekarang adalah waktunya untuk memperbaiki segalanya. Meskipun dunia terganggu oleh Baal dan kejahatan baru, itu hanya membuat ini momen yang sempurna. Jika kita membiarkan asosiasi, mereka mungkin mulai berkolusi dengan kejahatan baru. Lagi pula, musuh yang jelas diperlukan agar asosiasi menjaga kekuatan mereka. Petik 2. Chae Nayun menundukkan kepalanya. Bayangannya tidak terlihat di hutan yang gelap. Sementara dia menjaga kesunyiannya, Chok Jungyong mengerutkan alisnya dan naik. Tunggu, kalau begitu kamu tidak akan bertarung dengan Chae Jochul. Iya, kita harus bergandengan tangan sebagai gantinya. Petik 2. Mustahil untuk memberikan keadilan pada asosiasi hanya dengan kekuatan Chameleon Troupe. Meskipun anggota Chameleon Troupe memiliki kekuatan luar biasa, kekuatan politik mereka tidak ada. Tentu saja, hadiah Jain akan menjadi bantuan besar dalam hal itu, tetapi itu saja tidak cukup. Petik 2. Bergabunglah dengan kakek. Tanya Chae Nayun dengan suara tertekan. Iya, Chae Jochul tidak memiliki emosi. Jadi dia harus memiliki alasan perhitungan untuk membantu Kim Sukhoi dan Yi Yuko pada waktu itu. Anda dapat melihat dari catatan bahwa, Dae Hyun, mampu naik lebih tinggi berkat insiden itu. Tapi hubungan mereka tidak bisa berlanjut selamanya. Dan itu karena emosi Chae Jochul lemah. Petik 2. Menggunakan emosi untuk mematahkan fakta yang dibentuk dengan emosi. Itu rencana Jin Seyeon. Sampai sekarang, Chae Jochul telah mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan para eksekutif asosiasi. Jika mereka menjadi tidak berguna dan bukti yang jelas diberikan untuk mendukung ini, Chae Jochul pasti akan mendorong mereka. Namun, Chae Nayun ragu-ragu. Petik 2. Bahkan jika itu terjadi, kakek tidak akan menyesali tindakannya di masa lalu. Itulah alasannya. Chae Jochul memainkan peran besar dalam tragedi yang dikenal sebagai insiden Kwangho. Tapi Chae Jochul tidak pernah dan tidak akan pernah merasakan kesedihan atau rasa bersalah. Karena penawarnya yang dikenal sebagai emosi, tidak ada untuknya. Mendengar Chae Nayun, Jin Seyeon menggelengkan kepalanya. Kamu salah, Nayun Si. Essential Pharmacy sedang mengembangkan obat untuk mengatasi efek samping hadiah. Petik 2. Apa? Obat untuk mengatasi efek samping. Petik 2. Iya. Jain telah memperoleh informasi ini setelah menyusup ke apotek esensial. Jin Seyeon melanjutkan dengan nada rendah, serius. Heinkes dan Oh Jae-jin dari The Nine Stars. Heinkes memiliki beberapa obat prototipe yang menyembuhkan mereka dari efek samping mereka. Heinkes mendonasikannya ke Essential Pharmacy, dan Essential Pharmacy melakukan penelitian dengan tepat tentang hal ini. Petik 2. Mata Chae Nayun membelalak. Lalu ketika obatnya selesai. Ya, Chae Jochul akan mendapatkan kembali emosinya. Chae Nayun menjatuhkan rahangnya kaget tetapi menutupnya di saat berikutnya. Dia tiba-tiba menjadi khawatir. Sebenarnya, bahkan dia tidak tahu bagaimana Chae Jochul pada awalnya. Jika kakeknya adalah penjahat tanpa ampun sejak awal, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana jika keadaan tanpa emosinya membuatnya kurang menjadi ancaman bagi masyarakat? Jika dia membunuh manusia sesuka hatinya dan memperlakukan cinta, simpati, dan kasih sayang sebagai sampah, maka kemungkinan ini terlintas di benaknya. Namun, Chae Nayun menguatkan hatinya dan mengepalkan tinjunya. Dia memutuskan untuk percaya pada sisi kebaikan yang ditunjukkan Chae Jochul sebagai kakeknya. Ia harus. Untuk membayar hutang dia harus kepada orang itu. Oke, aku akan membantu. Terima kasih. Jin Seyeon membungkuk dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Maaf telah membuat permintaan yang tidak masuk akal. Meskipun kamu tidak berhubungan dengan kejadian ini. Petik 2. Tidak, saya juga. Petik 2. Chae Nayun tidak bisa menyelesaikan pidatonya. Insiden Kwangho. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh kakeknya. Tragedi yang harus diluruskan. Tapi bukankah lebih dari itu? Pasti harus ada. Petik 2. Oke. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba menghantam kepala Chae Nayun. Dia mencengkeram kepalanya dan berlutut. Nayun Si. Terkejut, Jin Seyeon meraih tubuh Chae Nayun. Rasa sakit yang membelah otak ini tidak hilang dengan mudah. Dan dalam rasa sakit ini, Chae Nayun terus berpikir bahwa dia lupa tentang sesuatu yang penting. Dia tidak tahu apa itu, tetapi hatinya secara alami bergerak untuknya.
Apakah kamu baik-baik saja? Nayunsi. Nayunsi. Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Rasa sakit memalu menghilang, dan Chae Nayun kosong menatap Jin Seyeon. Jin Seyeon menatapnya dengan tatapan khawatir. Apakah kamu baik-baik saja? Iya, ya, aku baik-baik saja. Petik 2. Chae Nayun mengutak-atik kalungnya saat dia bertemu dengan tatapan Jin Seyeon. Lalu, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di kepalanya. Kalung ini, bukankah ada yang memberikannya padaku? Itu bukan hadiah, jadi saya harus mengembalikannya. Tapi siapa itu? Kepada siapa saya seharusnya mengembalikannya ke? Chae Nayun perlahan menutup matanya. Kali ini, dia tidak pingsan. Dia bermeditasi untuk mengingat sesuatu. Di sisi lain, Kim Suho berdiri di depan kantor ketua persekutuan untuk rapat. Rahmat Suci Pencipta, pemimpin, Yun Seng-ah. Papan namanya bersinar dengan lampu hijau. Tok, tok. Ketika Kim Suho mengetuk pintu, Yun Seng-ah membukanya dan menyambutnya dengan senyum. Silahkan masuk. Kim Suho membungkuk dengan formal dan berjalan ke kantor. Dia memikirkan hal ini setiap kali dia masuk ke sini, tetapi kantor ketua persekutuan benar-benar tampak seperti stadion berkubah. Tidak hanya dinding yang melingkar, tetapi langit-langitnya juga bulat dan menonjol. Apakah kamu ada rapat? Kim Suho bertanya ketika dia melihat-lihat kantor yang berantakan. Kinerja dan peringkat Rahmat Suci Pencipta dicatat di papan tulis. Ya, lihat itu. Peringkat guild kami. Kami baik-baik saja, kan? Petik 2. Yun Seng-ah duduk di ujung meja sambil tertawa riang. Kim Suho duduk di sebelahnya dan melihat peringkat juga. Peringkat 1 Esensi Selat. Peringkat 2 Desolate Moon. Peringkat 3 Rahmat Suci Pencipta. Peringkat 4 Frost Sanctuary. Petik 2. Esensi Selat praktis tidak mungkin untuk menyalip sekarang, tapi kami berhasil mengambil tempat peringkat 3 dengan serangan baru-baru ini di Gua Pulau Udo. Dia terdengar bangga dan pahit pada saat yang sama. Seperti yang dia katakan, meskipun Rahmat Suci Pencipta berhasil merebut kembali sebagian dari kejayaannya sebelumnya, jarak antara mereka dan Essence of the Stride tidak lagi mungkin untuk diseberangi. Bahkan jika mereka tidak bekerja selama 10 tahun, kita tidak akan bisa mengejar mereka. Agak tidak adil, bukan begitu? Petik 2. Yun Seng-ah menggerutu saat dia menyeduh 2 cangkir teh, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk Kim Suho. Kim Suho berbicara dengan senyum tipis. Adalah sesuatu yang membahagiakan jika kita menganggap mereka sebagai sekutu kita. Ngomong-ngomong, kenapa kamu memanggilku? Petik 2. Kamu mengerti. Asosiasi membuat permintaan. Ini perintah pembunuhan. Petik 2. Maaf, pembunuhan. Kim Suho mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah berharap mendengar kata-kata pembunuhan, terutama dari asosiasi. Ya, ketua asosiasi secara pribadi mengajukan permintaan ini. Anda pernah mendengar tentang Chameleon Troupe, kan? Petik 2. Iya. Mereka ingin kita melenyapkan kelompok itu. Hah? Kim Suho tercengang. Tentu saja, Chameleon Troupe telah melakukan banyak kejahatan sampai sekarang. Tetapi mereka tidak hanya membantu kemanusiaan selama perang melawan Orden dan Baal, mereka juga diberikan pengampunan karena itu. Jika perintah itu menangkap anggota Chameleon Troupe, Kim Suho akan setuju. Tapi, membunuh mereka. Kim Suho bertanya dengan tajam, kamu setuju? Tidak, belum. Tetapi, jika kita melakukannya, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Cukup untuk membuat kita naik ke peringkat 2. Petik 2. Yun Seng-ah mencuri pandang ke samping sambil menyesap tehnya. Kim Suho merasakan sesuatu dari matanya. Kim Suho mengangguk. Peringkat 2. Seberapa spesifik? Petik 2. Ingat berapa banyak ruang bawah tanah yang muncul baru-baru ini? Dia berkata dia akan memberi kita hak untuk memonopoli 10 ruang bawah tanah teratas. Petik 2. Itu memang tawaran yang menggiurkan. Kim Suho menggosok dagunya, berpura-pura berpikir, sebelum mendorong rambutnya dan bangkit. Kedengarannya tidak buruk. Tidak, kedengarannya menggoda. Tapi saya punya sesuatu yang harus saya lakukan sekarang. Jadi saya akan mendengarkan detailnya nanti. Petik 2. Ya baiklah. Jika itu yang Anda pikirkan, saya akan memikirkannya secara positif. Kamu sepertinya sibuk. Kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Ya, mengerti. Kim Suho meninggalkan kantor pemimpin persekutuan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam saat dia bersandar ke pintu. Pada saat itu, suara nyaring terdengar. Melirik ke samping, dia melihat Yi Yonghan. Dia membimbing sekelompok taruna dari Cube sambil berkeliling guild. Lihat, itu wakil pemimpin masa depan. Katakan halo, anak-anak. Dia adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia, Kim Suho. Petik 2. Petik 2. Hai teman-teman. Kim Suho tersenyum pahit. Wow, Kim Suho Nim. Petik 2. Sword Saint Kim Suho. Saya penggemar terbesar Anda. Petik 2. Wow. Para remaja yang tampaknya berada di tahun pertama atau kedua Cube mereka berteriak dan berlari menghampirinya. Kim Suho tersenyum kecut dan mengambil ratusan foto bersama mereka. TikTok di sebuah ruangan apartemen yang sunyi di mana hanya suara dari jarum jam dapat didengar, saya berada di tengah minum ekstrak ginseng merah 500.000 won. Sangat pahit.
Rasanya pahit. Efek obatnya juga bukan sesuatu yang istimewa. Jika ekstrak ginseng merah 500.000 won hanya sebanyak ini, yang lebih murah yang mereka jual di toko harus lebih atau kurang efektif. Saya menuliskan efek ekstrak pada buku catatan di depan saya. Ginseng merah peringkat rendah, efek pemulihan vitalitas lemah. Tidak berpengaruh pada peningkatan kemampuan fisik. Karena kemampuan saya untuk melihat sistem dan statistik saya menghilang, saya mengembangkan kebiasaan menuliskan hal-hal yang saya rasakan. Saat ini saya punya 14 obat yang tertulis di notebook. Kebanyakan dari mereka adalah hal-hal seperti ekstrak ginseng merah ini. Petik 2. Seperti yang aku pikirkan, ini tidak cukup. Aku membuang ekstraknya dan berbaring di sofa. Seminggu telah berlalu sejak saya mendapatkan kembali medicinal memory fisik. Saya telah hidup dalam perasaan tidak berdaya yang luar biasa. Saya akan termotivasi, kemudian tidak termotivasi beberapa kali setiap hari. Kekosongan mengisi ruang di mana motivasi pergi, dan bahkan ketika motivasi kembali, itu akan dengan cepat menghilang. Meskipun saya bisa menghafal efek obat, saya tidak punya metode untuk membuat kontak dengan yang berguna. Resume yang saya kirimkan ke Departemen Penjualan Esensial Farmasi telah ditolak. Ya ampun, aku akan bunuh diri pada tingkat ini. Saya bahkan memiliki kasus insomnia yang mengerikan. Setiap kali saya mencoba tertidur, saya akan bermimpi tentang masa lalu dan benci bangun. Karena itu, aku takut tertidur. Tes. Aku mendecakkan lidah dan menyalakan TV. Portal yang menghubungkan berbagai negara baru saja dipulihkan. Portal ke Amerika dan Eropa berfungsi penuh, dan berita tentang portal keluar. Petik 2. Haruskah aku benar-benar meninggalkan tempat ini? Baru-baru ini, saya berpikir untuk meninggalkan apartemen ini. Sama seperti bagaimana saya meninggalkan tempat ini di masa lalu untuk memasuki Kyuk, saya merasa harus pergi untuk melakukan apa yang perlu saya lakukan. Lagi pula, tempat ini hanyalah titik awal. Sebenarnya, saya punya ide ini sehari setelah saya mendapatkan obat memori fisik. Lagi pula, fisik ini didasarkan pada gagasan untuk mengkonsumsi herbal, langka dan menghafal efeknya daripada mengkonsumsi produk-produk buatan yang dijual di pasaran. Tetapi alasan saya menunggu adalah karena ada sedikit peluang untuk seseorang datang ke sini. Seseorang mungkin mendapatkan kembali ingatan mereka dan datang mencari saya. Tentu saja, saya tahu itu adalah keinginan kosong. Dan sekarang setelah hampir 10 hari berlalu, saya tidak punya pilihan selain mengakuinya. Itu telah menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Petik 2. Saya mengangkat tubuh bagian atas dan menyalakan jam tangan pintar. Seperti yang saya lihat di berita, portal ke Eropa telah dipulihkan. Saya melihat rekening bank saya. Saya punya cukup dana untuk melakukan perjalanan di sekitar pegunungan di berbagai negara. Saya memiliki Desert Eagle, Black Lotus Uniform, dan Aether, kalau saya perlu menangkis bahaya. Baik. Saya menganggukkan kepala dengan tegas saat saya melihat jam tangan pintar saya. Tidak ada cara bagi saya untuk masuk ke apotek esensial. Dalam hal ini, mungkin akan lebih baik bagi saya untuk mengkonsumsi herbal yang berbeda dari bepergian dan membuat obat sendiri. Melamar pekerjaan begitu saya memiliki pengalaman mungkin akan lebih membantu. Ayo pergi, sekarang juga. Aku bergumam dan bangkit. Meskipun itu adalah keputusan di tempat, tidak ada keraguan. Waktu untuk meninggalkan titik awal telah tiba. Sampai jumpa, Chundong. Apa yang aku katakan? Saya harus berkemas. Petik 2. Saya hampir lupa. Karena saya tidak memiliki stigma lagi, saya harus mengemas tas saya sebelum pergi kemanapun. Saya mengambil tas koper dan mulai mengepak pakaian, makanan, kartu identitas saya, jam tangan pintar, Desert Eagle, Del. Saya melemparkan sesuatu yang berguna yang bisa saya temukan.